cukup saya aja yang WNI, anak-anak jangan. Dan bersyukur sekali dan senang sekali bahwa anak saya diterima sebagai warga negara bule. Sangat senang sekali. Ini adalah cita-cita saya sejak dahulu kala bahwa saya ingin menjadi warga negara asing. Karena saya merasa bahwa sebagai WNI, ya begitulah adanya. Ada dapat transferan duit dari pemerintah Indonesia untuk beasiswa kuliah ini. Suamiku, kau juga dapat transferan ini. Ayo kita ngedugem, ayo. Yang kabur dari Indonesia nggak nasionalis. At least kaburnya pakai uang sendiri. At least nggak pakai uang negara. At least masih kirim uang ke Indonesia. At least bantu ekonomi Indonesia dari jauh. At least kerja sesuai kompetensi. At least nggak disuruh sabar tiap bulan. At least hidup lebih sejahtera. At least sekolah anak gratis. At least udara bersih. At least sistemnya nggak ngelawak. At least kita masih bangga jadi orang Indonesia. Serius nih? Serius, nggak ada yang mau teriak-teriak hentikan LPDP gitu seperti teriak hentikan MBG. Ketika kalian tahu biaya untuk satu orang kuliah seperti Mbak Saset itu habisin anggaran miliaran. Ya, satu orang tuh miliaran, bandingin sama satu anak penerima MBG dalam kurun 10 tahun aja nggak ada apa-apanya dibanding nguliahin satu orang seperti Mbak Saset itu yang udahnya ngeselin, nggak tahu diri, ya, malah ngeludahin negaranya sendiri, dibanding ngebiayain satu anak yang mereka jarang makan enak, makan buah pir aja nggak pernah, makan daging juga jarang. Ya, tapi ya sekalipun penerima LPDP ada modelan kayak Mbak Saset yang super duper ngeselin itu ya, gue nggak akan teriak-teriak untuk hentikan LPDP karena gue tahu pendidikan itu penting dan ada jutaan anak Indonesia lainnya selain si Mbak Saset itu yang berhak dapat pendidikan yang bagus melalui beasiswa LPDP. Dan begitu pula dengan MBG. Gue tahu MBG itu nggak sempurna, gue tahu MBG itu banyak kurangnya. Nah itulah peran kita, harus kita kritik supaya MBG ini makanannya berkualitas, supaya nggak ada kejadian keracunan lagi, supaya nggak ada lagi tuh makanan-makanan yang nggak layak. Itu yang harus kita kritik, bukannya hentikan MBG, ya. Ya, gue sih nggak akan teriak-teriak ya hentikan LPDP, tapi ya gue nggak tahu kalau tetangga sebelah mau teriak-teriak hentikan LPDP atau enggak nih. Biar gue aja yang WNI, anak gue jangan. Ini statement lucu banget sih. Apalagi kalau kita tahu ternyata dia juga sampai dapat pendidikan di Inggris atau di mana lah, gue juga gak peduli. Yang habisnya miliaran itu juga gara-gara dia WNI kok. Di sini gue sekarang kuliah di China. Gue banyak teman dari mana-mana negara kan. Ada yang dari Eropa, ada yang dari negara Asia lain. Dan hampir semua itu nggak ada tuh yang ngasih full scholarship dari tuition sampai allowance. WNI kita punya LPDP itu harusnya berterima kasih banget. Ini orang bisa-bisanya istilahnya apa ya, kayak misalnya lu mau ganti warga negara anak lu atau mau jadi dual warga negara sampai umur berapa itu sembarang, itu terserah. Tapi nggak usah yang namanya kayak seolah-olah lu tuh merendahkan kita sebagai WNI. Lu tuh belajar di sana itu pakai uang dari rakyat, 270 juta jiwa rakyat Indonesia, dari orang yang miskin sampai yang kaya. Lu nggak ada punya audacity untuk bilang lu tuh nggak beruntung jadi WNI. Lu tuh beruntung banget anjir jadi WNI. Udahlah, nggak usah ngerendahin negara gitu. Apa sih, aneh banget. Inilah bukti bahwa orang pintar tidak menjamin punya adab. Orang yang beradab akan berpikir dulu sebelum bertindak, bukan malah bertindak dulu baru berpikir, yang berujung klarifikasi minta maaf. Dia dan suaminya berangkat kuliah ke luar negeri melalui LPDP, di mana LPDP itu dibiayai oleh pajak rakyat. Tapi justru dengan bangganya dia announce to the world that anaknya dia udah berhasil jadi WNA. Saya cuma mau bilang satu hal, jangan jadi kacang lupa kulit. Ingat siapa yang biayain kuliah kalian ke luar negeri. Ya, kami ini, WNI. WNI di mana kalian malu untuk jadi part of it. Kalau kalian gak srek jadi WNI, just keep it to yourself. Gak perlu juga berkoar di social media just for the sake of going viral. That's too low. And not only that, gak enak kan kalau sampai netizen Indonesia ngulik sampai ke latar belakang keluarga kalian. Biasakan pakai ini dan ini before posting anything. Selalu jadikan adab di atas ilmu. Cukup aku saja yang WNI, anakku jangan. Oke, kalian pasti sudah tahu ya, akhirnya beliau meminta maaf karena kekisruhan dan kegaduhan yang dia timbulkan di sosial media. Siapa dia? Mbak ini tuh kebetulan awardee
LPDP tahun 2017, 2N+1-nya di Indonesia. Kemudian dia berangkat lagi mengikuti suaminya yang melanjutkan S3 sepertinya, lalu lanjut kerja di UK. Beliau ini orangnya cukup kritis dan banyak memberikan kritik kepada pemerintah. Yang membuat netizen kemudian agak kesal tuh kenapa? Karena award di LPDP-nya itu kan dibayarin dari APBN gitu. Tapi kok kayaknya dia kan kesan ya, kalau menurut aku tuh pengen jadi migrate aja lah, nggak mau jadi orang Indonesia. Padahal sebenarnya kan dia bisa ada di posisi itu, suaminya bisa ada di posisi itu karena lulusan dari LPDP yang notabene itu dibayar oleh pemerintah. Jujur aja ya, pemerintah kita itu jauh dari sempurna. Kebijakan-kebijakannya itu kadang-kadang nggak bisa difahami juga gitu. Tapi menurut aku, sebagai orang yang sudah dibayarin oleh pemerintah kuliah di luar negeri, kayaknya kalau kapasitasmu cuman bisa mengkritik aja, orang lain juga bisa. Nggak perlu jadi awardee LPDP untuk mengkritisi pemerintah. Bukan berarti aku nggak memperbolehkan awardee LPDP mengkritisi pemerintah ya. Cuman aku melihat bahwa program LPDP ini kan diberikan kepada anak-anak Indonesia punya potensial untuk melanjutkan sekolahnya supaya bisa menjadi agent of change di kemudian hari. Agen perubahan. Terlepas bahwa setelah kembali ke Indonesia ternyata tantangannya itu berbeda, tantangannya itu tidak sesuai dengan studinya atau di lapangan itu ya bermacam-macam keadaannya. Itulah kenapa kalian disekolahkan oleh pemerintah untuk menjadi agent of change. Kalau masalah kritik-kritik pemerintah, demo-demo, itu serahkan aja ke kami gitu loh, ya. Serahkan ke kami yang lulusan ABBG atas biaya Bapak Guru. Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Cukup aku aja yang WNI, anakku jangan. Kayak seakan-akan jadi warga negara Indonesia itu kayak najis, terus enggak banget gitu loh menurut dia. Ya. Kamu ngomong kayak gitu, kamu menyakiti seluruh rakyat Indonesia, rasa nasionalisme itu tinggi banget. Apalagi kamu ke sana pakai beasiswa yang dibayar sama pemerintahan Indonesia. Terus yang aku lihat nih ya, akun TikTok kamu itu masih menggunakan bahasa Indonesia. Jangan ya. Kamu bilang kamu nggak, seakan-akan kamu kayak nggak mau jadi warga Indonesia, tapi kamu masih menggunakan bahasa Indonesia di seluruh video kamu. Terus kamu masih mencari viewers orang Indonesia. Jangan. Ya, kamu nggak butuh Indonesia. Indonesia pun nggak butuh orang kayak kamu. Pakai itu bahasa Inggrismu. Ya. Kalau kamu masih memakai bahasa Indonesia, berarti kamu masih butuh Indonesia. Kamu masih butuh viewers orang Indonesia. Jangan gitu ya kak ya, emosi saya. Walaupun pemerintahan kita emang masih banyak kurangnya, tapi bukan berarti ya kita benci sama Indonesia. Bukan berarti kak kita tuh nggak pengen tinggal di Indonesia. Enggak, kami masih sangat sayang sama Indonesia. Kami masih sangat bangga menjadi rakyat Indonesia. Bayangin Indonesia aja dihina, kami maju paling depan buat membela. Jadi statement kakak yang bilang kayak seakan-akan jadi warga negara Indonesia itu kayak enggak banget gitu, kayak enggak beruntung banget gitu. Jangan. Rakyat Indonesia merasa tersinggung dengan perkataan kamu. Ya. Cukup aku saja WNI, anak-anakku jangan. So iya, saya bangga menjadi orang Indonesia. Bangga saya jadi orang Indonesia. Seburuk-buruknya negaraku, itulah negaraku. Bisa saja rumput negara tetangga lebih hijau, tetapi yang namanya rumah ya saya bebas. Saya lihat memang ada beberapa orang Indonesia yang kuliah ke luar negeri dengan biaya full dari pemerintah. Kadang-kadang saya temukan tidak mampu menempatkan diri. Jadi aneh juga, masa sih kamu keluar untuk buka mata melihat bahwa tidak ada musim salju di Indonesia? Tidak ada bakso dan mie ayam serta rendang di luar negeri yang enak seperti di Indonesia. Indonesia aja di luar negeri itu beda rasanya dengan di Indonesia. Masa sih kamu lupa dengan biodiversitas kita yang perlu untuk dikembangkan, ditelusuri, dieksplorasi? Di sana kan paling pohon pinus. Di Indonesia kamu bisa dapat kecombrang. Itu masih tanaman, belum lagi hasil lautnya macam-macam lah. Tetapi sekali lagi, seburuk-buruknya negara kita adalah negara kita. Saya bangga jadi orang Indonesia, tetapi saya juga tetap kritis, sama seperti warga-warga yang lain. Kritis bukan berarti mematikan kampung halaman. Tetapi kalau dipikir-pikir ya teman-teman, mereka-mereka ini yang lupa dengan negaranya, yang menganggap remeh negaranya, menganggap rendah negaranya, ini sebenarnya kan keluar pakai duit negara nih. Yang tentunya mereka sudah menulis esai apa yang akan mereka lakukan, atau bahkan diwawancarai, di mana kegiatan seleksi ini harusnya dapat mengetahui niat terselubung dari orang-orang seperti itu. Tetapi ya kurang tahu sih, sepengalaman saya tidak pernah serius untuk wawancara. Wawancara pertama saya di perusahaan internasional dulu, ketika lulus S1, ditanyakan, coba kamu menceritakan dirimu. Dan aku langsung jawab, mau mulai dari mana? Sehingga direkturnya itu mencoba menjelaskan bagian mana saja yang perlu saya jelaskan.
Terus saya punya pengalaman diwawancarai untuk masuk ke dalam organisasi untuk menjadi pengurus. Organisasi yang berbasis sains. Kalian tahu apa pertanyaan wawancaranya? Mas, kalau di kemudian hari ada pengurus yang ternyata malas-malasan, apa yang Mas lakukan? Dan saya menjawab, terus Anda membuat wawancara ini untuk apa? Wawancara ini kan harusnya kamu gunakan untuk menyeleksi orang-orang seperti itu. Berarti wawancara ini cuma formalitas dong? Nggak ada gunanya dong? Dan tahu apa akhirnya? Saya tidak lolos. Tetapi waktu lulus S1 itu saya lolos ya, yang di perusahaan internasional itu. Jadi ya saya berharap lah kalau ada wawancara-wawancara seperti ini. Jangan cuma tahu mendengarkan yang enak saja dari kandidat. Cari tahu niat terselubungnya. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. Dan yang kedua, kita buka ya. Udah resmi jadi British citizen. Sementara itu anaknya masih bayi, belum tahu apa-apa. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNI. Sebenarnya ketika saya melihat video ini ya dari salah seorang mantan mahasiswa atau awardee penerima beasiswa LPDP yang begitu sombong memamerkan ya kehidupan keluarganya, termasuk juga kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa cukup saya saja yang WNI tapi anak saya nggak usah, yang sebagaimana tersebar di video. Maka saya dari Komite 1 Bidang Hukum dan Badan Akuntabilitas DPD RI menyarankan kepada kementerian terkait, baik itu Kementerian Keuangan khususnya, bagi seluruh penerima LPDP seharusnya dipertegas bahwa mereka hanya boleh maksimal 2 tahun bekerja di luar negeri. Setelah itu mereka harus kembali ke Indonesia membangun bangsanya dan bekerja di NKRI. Dan yang kedua, jika ada pelanggaran-pelanggaran etika maupun juga yang dianggap mungkin merugikan citra dari pemerintah, termasuk juga apa yang sudah dilakukan oleh penerima tadi yang begitu sombong memamerkan bahwa anaknya mendapatkan paspor dari kerajaan Inggris, dari saya menyarankan untuk diganti saja semua biaya-biaya selama pendidikan. Saudara-saudara sebangsa harus tahu bahwa beasiswa LPDP itu pemerintah Republik Indonesia memberikan biaya kuliah termasuk juga uang saku hidup untuk di luar negeri. Ya, dan salah satunya memang dari data yang kami terima, yang paling favorit adalah LPDP ke Eropa, khususnya ke Inggris. Maka dari itu, pajak rakyat, pajak orang-orang miskin, pajak petani, pajak orang-orang yang tidak berpunya, itu semuanya masuk ke dalam salah satunya adalah alokasi LPDP. Saya minta negara tegas, kembalikan semua uang yang sudah dikeluarkan oleh negara kita kepada penerima-penerima LPDP yang bermasalah. Yang nomor 2 adalah kalau mungkin cabut paspornya, berikan sanksi agar sekalian saja mereka stateless atau tidak usah memiliki kewarganegaraan. Biarkan mereka mencari suaka di luar negeri, negara berhak untuk itu. Dan kemudian kasus ini tidak hanya terjadi di Inggris saja, tetapi juga ada beberapa kali ya penerima LPDP, beberapa oknum itu juga melakukan gerakan-gerakan untuk mendukung makar, mendukung yang namanya OPM, mendukung beberapa hal yang kurang patut dalam bingkai NKRI. Saya minta Menteri Keuangan tegas, saya minta yang terkait tegas semuanya. Kita akan monitor dan sisanya kita serahkan nanti kepada Bapak Presiden untuk semakin menyempurnakan LPDP. Ya, semangat untuk semuanya, jangan lelah mencintai Indonesia. Merdeka.